26 Januari, jalanan di Tainan terlihat selapis kabut suram. Meskipun diterpa cahaya matahari, namun kabut asap menyelimuti seluruh kota. Hingga sore pukul 4, stasiun pemantau di Yunlin, Chiayi, Tainan, dan Kaohsiung menunjukkan indeks AQI mendobrak angka 150. Indeks AQI di kawasan barat Taiwan pada tanggal 26 Januari mulai dari Taichung hingga Kaohsiung yang semua berlevel oranye perlahan berubah menjadi merah bahaya. Tak ada satupun yang terluput. Warga yang tengah bermain di jembatan Siluo menyebutkan meskipun berada di lapangan terbuka tetap harus mengenakan masker agar lebih nyaman bernafas. 7公里、6公里不到了。这个邻家这边的空污大概扩散不了，大概是这样。 Kepala CWB Chou Mingtian mengunggah selembar foto yang diambil dari bagian utara Gunung Yushan menghadap bagian barat. Dalam akun Facebooknya terlihat batas cakrawala laut dan langit adalah kabut asap. Pihak EPA menjelaskan jika hal ini dikarenakan kondisi polusi udara yang tidak terdifusikan. Pemerintah kota Tainan telah membentuk satuan penanganan lintas departemen untuk atasi masalah kualitas udara. Pemerintah Kabupaten Yunlin meminta pabrik kurangi emisi karbon. Pembangkit listrik Mailiao juga telah mengurangi pengoperasiannya. Pihak EPA mengimbau warga yang tinggal di Yunlin, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung dapat mengurangi aktivitas di luar. Untuk kawasan sentral yang berwarna oranye, warga yang memiliki penyakit alergi juga sebaiknya mengurangi kegiatan yang berlebihan. Setiap hari ke-6 bulan 1 dalam penanggalan kalender Imlek, kuil Qingshui Sanxia kerap menggelar lomba tikong. Namun karena memanasnya pandemi lokal, meluasnya ruang lingkup karantina mandiri di berbagai kabupaten dan kota, 26 Januari Wali Kota New Taipei Hou Youyi membatalkan pelaksanaannya yang telah memiliki sejarah tradisi sepanjang 200 tahun. Selain itu, untuk pasar Imlek di Tianjin, Yizhong, dan Fengjia di kota Taichung juga dibatalkan. Kuil Chenghua yang setiap tahun baru Imlek membagikan angpau secara gratis yang kerap menarik minat banyak orang untuk mengantri hingga beberapa kilometer. Kini, pihak kuil menggantikannya dengan sistem warga harus memberikan dana sumbangan kuil terlebih dahulu, baru boleh mendapatkannya. Wali Kota Taipei He Wen-chou menyebutkan jika muncul satu kasus yang tidak diketahui asal-usulnya, maka kegiatan yang berjumlah di atas 100 orang harus dibatalkan. Jika dalam waktu singkat jumlah kasus mencapai 1.000 orang, maka akan menghentikan aktivitas kerja dan sekolah berskala besar. CCC tanggal 26 Januari mengumumkan diperpanjangnya pengetatan pengendalian perbatasan hingga akhir Februari. Banyak universitas pun menginisiasi kebijakan bersekolah dengan tenang bagi 4.000-an siswa asing yang sejak 1 Januari hanya bisa masuk ke Taiwan setelah meraih izin khusus CCC. 旅行中的这些安全的顾虑，已经早就有心理准备了，就是要帮他们启动安心就学措施了。 Sejumlah universitas mengemukakan situasi saat ini hampir sama dengan semester lalu. Meskipun universitas sudah buka sekolah akhir Februari, banyak siswa asing masih harus mengurusi visa dan menjalani karantina rumah 14 hari. Maka pengajaran secara daring akan diadopsi dalam beberapa pekan pertama. Tapi untuk menjamin kualitas pembelajaran, NTNU misalnya akan meminta siswa asing yang tidak mampu memasuki Taiwan pada akhir Maret atau awal April untuk memohon cuti akademik. Sementara itu, menurut regulasi, waktu pendaftaran 150 pelajar perantauan sekolah persiapan perguruan tinggi akan diundurkan 1 semester hingga musim gugur. Merujuk pada data statistik dunia, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia mendobrak angka 100 juta orang dengan 2,14 juta kasus meninggal dunia dan hingga saat ini kondisi pandemi masih belum ada perbaikan. Terlihat warga tengah berbaris untuk mendapatkan pengetesan di tengah-tengah tumpukan salju nan dingin. Kondisi pandemi di Jerman tengah memanas. Pemerintah mewajibkan pengunjung yang masuk harus melakukan pemeriksaan menyeluruh sehingga dibangun pos pemeriksaan di kawasan perbatasan Jerman dan Republik Ceko. Komuter antara kedua belah pihak diharuskan kembali melakukan pengetesan setiap 48 jam, sehingga mengakibatkan ketidakleluasaan memicu puluhan warga. Jumlah kasus di Belanda telah mencapai 950.000 orang. Tanggal 23 Januari, pemerintah memperlakukan jam malam untuk pertama kalinya semenjak Perang Dunia Kedua. Banyak warga di ibu kota Amsterdam dan lainnya yang melakukan aksi unjuk rasa dengan melemparkan batu pada petugas kepolisian. Bahkan ada satu pos pemeriksaan yang dibakar massa. Dalam pertikaian berlarut beberapa hari itu, pihak kepolisian menangkap sekitar 150 pelaku. Ancaman virus mutasi di Perancis meskipun telah dilakukan pengetatan pengendalian, khususnya bagi warga yang masuk harus memiliki surat bukti tes uji PCR negatif, namun tampaknya masih belum mencukupi karena sempat mencatat rekor sebanyak 18.000 orang tertular dalam sehari.